Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim SMK Dev sudah mengundang saya di acara yang berbahagia ini. Kita akan sharing sedikit ya tentang prompt engineering dalam menggunakan ChatGPT. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, Mas Mbak, saya ngomongnya Mas Mbak aja ya daripada Bapak Ibu, kelihatannya masih banyak teman-teman yang muda-muda kan ya di sini yang masih sangat bersemangat. Oke ya, Mas Mbak, saya Arnold. Saat ini saya bekerja di Telkom Indonesia sebagai kepala cabang atau kepala unit. Tapi bahasa Inggrisnya agak keren nih. Tapi esensinya saya kepala cabang. Saat ini bertugas di area Medan. Saya asal Jakarta, tapi saya penugasan di Medan agak jauh. Memang begitulah kalau kita masuk di dalam BUMN ya, Telkom Indonesia apalagi. Jadi ada penyesuaian dalam area bekerja. Nah, dalam bidang AI, saya saat ini juga hustle ya, hitungannya hustle, bukan sebagai pekerjaan utama saya di Telkom. Nah, saya sebagai prompt engineer, untuk yang user ya, end user, lalu juga sebagai speaker dan juga penulis buku. Maka dari experience saya ngikut-ngikutin kontes, lalu juga membuat buku, sampai membuat custom face modeling ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini wajah-wajah saya yang jadinya lebih ganteng daripada aslinya ya. Menggunakan AI. Nah, nama AI-nya apa? Stable Diffusion. Jadi custom modeling untuk muka saya. Apa ya gambar yang dijadikan di trading di Python pada sekitar hanya hasilnya cukup rapi ya dan tidak kalah lebih ganteng jadi. Saya juga menulis buku prompt engineering book dengan ChatGPT, nanti bisa lihat. Dan tentunya saya sebagai speaker di beberapa universitas, di perusahaan juga, dan juga di beberapa komunitas. Kalau mau connect dan collaborate, kita bisa cek ya di LinkedIn maupun di Telkom. Oke, kita tanpa berlama-lama kita coba elaborasi sedikit ya. ChatGPT yang sudah kita gunakan selama ini tentunya sangat mempermudah kita, apalagi di dalam dunia pendidikan ya, karena saya pribadi pun saat mengambil S2 itu sudah zamannya ChatGPT, satu semester doang yang sudah ada ChatGPT, tapi hasilnya sangat luar biasa saat saya diperkenalkan dengan ChatGPT, membantu banyak sekali tugas-tugas. Ya pasti teman-teman setuju juga ya hal demikian ya. Saya buka halaman yang ChatGPT. Ya, sudah aman. Oke, ya. Tadi kita menggunakan ChatGPT untuk mempermudah hidup kita, gitu ya, untuk mempermudah pekerjaan kita dalam studi kita. Nah, tapi tadi apa jadinya, teman-teman, kalau ChatGPT ini ternyata memiliki kekurangan, gitu ya. Yang pertama tadi kan Indonesia Raya ya, saya pengen tahu ngetes gitu, lagu Indonesia Raya seperti apa. Tapi ternyata ada kesalahan nih. Dari ChatGPT ternyata dia menuliskan lirik yang salah. Indonesia, tanah air beta, dan bla bla bla. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Lalu jawabannya terlalu umum. Kadang ChatGPT memberikan respon itu jawabannya terlalu umum. Saya bertanya dengan rekan-rekan yang bertanya, bisa jadi jawabannya itu sama. Lalu penalarannya yang salah. Matematika sederhana seperti ini ternyata tidak mampu diselesaikan oleh ChatGPT versi 3.5 ya. Ini kita bicara dengan versi 3.5. Nah, oleh karena itu analogi yang saya sudah berikan adalah bagaimana kita membutuhkan prompt engineering ini sebagai ilmu komunikasi. Di dalam dunia nyata, saat kita berhadapan dengan sesuatu, katakan kita harus bernegosiasi, kita harus menghadapi dosen, ya, saat skripsi, itu pasti membutuhkan teknik kemampuan komunikasi yang khusus. Makanya ada yang disebut, bahkan ada ilmunya, yaitu ilmu komunikasi. Oke, jadi begitulah prompt engineering, rekan-rekan, di mana itu adalah suatu manipulasi ataupun engineering ya yang kita lakukan dalam interaksi kita, prompt kita kepada model AI supaya hasilnya lebih sesuai dengan ini. Oleh karena itu, prompt engineering dapat kita simpulkan sebagai seni, ya, sebagai seni yang membutuhkan kreativitas kita dan kemampuan bahasa kita dipadukan dengan teknik, yaitu dibutuhkan pengetahuan dengan cara kerja model AI.
Nah, sebelum kita masuk ini tadi yang saya katakan dengan buku saya, kalau nanti rekan-rekan ada yang tertarik berminat untuk membeli bukunya, silahkan. Linknya saya taruh di sini. Izin promosi sedikit, mudah-mudahan berguna karena di sini pembahasannya lebih komprehensif, disertai ada 100 contoh untuk berbagai use case, marketing, sales, software development dan lain-lain. Oke, kita masuk ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan ChatGPT. Nah, seringkali teman-teman kita menggunakan ChatGPT ini seperti googling, gitu ya. Yang di atas ini prompt GPT, sementara yang di bawah itu adalah Google. Seberapa sering kita menggunakan ini? Ternyata faktanya cukup sering. Ya. Padahal prompting bukanlah googling. Gitu. Jadi bukan googling ini kita bukan sedang googling lah istilahnya, tapi kita sedang mengeksplorasi jawaban ataupun output atau respon yang diberikan ChatGPT agar lebih sesuai dengan kita. Nah, makanya tadi kita lihat ya, struktur dalam prompt itu ada apa aja. Yang pertama, ini saya berikan tanda kuning dan juga hijau ya untuk mempermudah. Jadi yang pertama, bagian dari suatu prompt ataupun perintah ataupun pertanyaan adalah instruksi atau pertanyaan itu sendiri dan juga konteks atau input sebagai detail yang kita tambahkan untuk mendukung instruksi tadi. Instruksi saya berikan warna kuning, sementara yang warna hijau itu menandakan konteks ataupun input. Oke, yang pertama kita masuk kepada role prompting. Nah, role prompting ini intinya kita memberikan peran kepada ChatGPT. Mau ChatGPT maupun ke kita sebagai pengguna. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kalau ke ChatGPT kita lakukan agar role kepada ChatGPT kita lakukan agar jawabannya itu lebih spesifik. Tadi kalau kita lihat, saya mengatakan bahwa ada kelemahan ChatGPT bahwa menghasilkan output ataupun respon yang sangat umum. Nah, ini teknik ini kita lakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Nah, ini saya contohkan adalah perubahan sebagai dosen statistika, pengalamannya bla bla bla, gelarnya bla bla bla, jelaskan tentang uji heteroskedastisitas yang ada di ilmu statistika. Kalau kita memberikan role atau peran kepada pengguna, itu artinya kita ingin mendapatkan benefit agar jawaban atau respon ChatGPT itu lebih mudah kita terima, kita mengerti. Ini saya contohkan adalah bagaimana si ChatGPT kita rollkan kepada kita untuk sebagai anak yang berusia 10 tahun. Tentu penjelasan kepada anak berusia 10 tahun lebih dengan bahasa yang lebih mudah, lebih dengan analogi yang lebih mudah. Gitu. Lalu kita masuk ke yang kedua, styling dan descriptor. Ini hampir mirip dengan peran, tapi kita memberikan berbagai styling ya. Ada gaya bahasa, ada gaya orang terkenal, dan juga format tertentu. Kalau di gaya bahasa ya macam-macam ya, ada gaya bahasa novelis, puisi, cerpen, dan lain-lain. Kalau orang terkenal, ini yang biasanya internasional sudah diidentifikasi, seperti mungkin kalau di sini tulisannya Jay-Z ya, Jay-Z itu adalah rapper dari Amerika. Lalu mungkin kalau penulis buku J.K. Rowling mungkinnya yang terkenal. Lalu kalau format tertentu itu kita ingin mendirectkan inputnya seperti outputnya akan seperti apa. Narasi pendek, pendeknya seberapa? 2 paragraf, 3 paragraf, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk yang ketiga, itu adalah yang dinamakan dengan short prompting. Nah, short ini bukan tembakan ya, short ini adalah contoh. Nah, dalam short prompting ada 3 pada dasarnya. Yang pertama itu adalah zero shot, yaitu tidak diberikan contoh apapun. Yang kedua itu one shot, ya kita memberikan 1 contoh, dan few shot kita memberikan 2 atau lebih contoh. Nah, kita bisa dilihat di gambar berikut bahwasanya kalau di one shot itu saya memberikan 1 contoh. Nah, ini use case-nya banyak dipakai ya. Saya lihat itu di teks atau sentiment analysis. Nah, kita bisa lihat teks yang pertama. I think this holiday was okay. Ternyata itu sentimennya netral. Kita bisa perkaya lagi nih untuk vision ini. Semakin banyak contoh, semakin baik pula harapannya output dari ChatGPT. Nah, makanya ini saya contohkan 2 ya. Kalau yang pertama itu netral, lalu teks yang kedua itu sentimennya negatif, lalu kita tanya ChatGPT untuk memberikan sentimen atau teks. Ya, ini contoh simpelnya, tapi ini sangat berguna untuk sentimen analisis. Nah, kita sudah menggunakan short prompting, tapi ternyata jawabannya masih salah. Kita coba lihat ya penalaran matematika berikut.
di mana 70 kali 50 dibagi 25 kali 12 adalah 1680. Teman-teman boleh cek juga tadi kalkulator atau di Excel atau pakai alat hitung bantuan jawabannya aslinya berapa. Kalau di sini 0,4484, ternyata ini adalah jawaban yang salah. Nah, makanya untuk men-take over kekurangan ini, kita membuka teknik selanjutnya yang dinamakan dengan chain of prompting ataupun COT singkatnya ya. Jadi kita memberikan suatu langkah penalaran kepada ChatGPT. Kalau tadi itu kan contoh jawaban, kalau ini adalah contoh penalarannya, maka kita katakan untuk mendapatkan jawabannya yang pertama adalah 70 dikali 50, hasilnya sekian, hasilnya yang dari 70 kali 50 dibagi 25, lalu hasilnya kemudian dibagi 12 sehingga menghasilkan angka 1680. Kalau di Excel, kita bisa lihat jawaban aslinya itu adalah 1400. Nah, makanya tadi jawabannya salah. Kita kalau pakai prompt ini pasti akan jawabannya lebih benar. Dan untuk mempermudah COT ini, kita punya magic words ataupun kata-kata ajaib lah ya. Kalau di saya waktu dulu zaman belajar di GO operation, sebenarnya itu disebut rumus the king gitu kali ya. Nah, ini magic words-nya lah. Kita tinggal tambahkan please think step by step. Atau saat kita menggunakan bahasa Indonesia adalah tolong berpikir atau berperilaku langkah demi langkah. Sehingga ChatGPT lebih memerhatikan langkah-langkah untuk dapat membuat jawaban yang lebih baik lagi. Dari sini kita tinggal berikan step by step, maka akan menghasilkan angka ataupun jawaban yang lebih sempurna lagi. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan list to most prompting, yang kemungkinan ini juga sangat-sangat useful, yang sering akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan ChatGPT. Nah, idenya adalah bagaimana kita memecahkan tugas, gitu ya. Yang pertama itu saya analogikan, misalkan kita ingin membuat suatu tulisan yang akan sangat panjang. Pasti ChatGPT itu memiliki kekurangan karena dia hanya bisa berapa ribu kata untuk menjadi output gitu ya. Nah, maka kita pertama-tama berikan prompt atau berikan perintah untuk mengembangkan kerangkanya ataupun outline. Nah, respon pertama adalah outline ya, outline mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, mungkin kita punya sampai bab 10 gitu ya. Nah, lalu dari sedikit bab, kita katakan bab 1 itu kita kembangkan menjadi prompt kedua gitu ya. Jadi pendahuluan dengan subbabnya ini saya masukkan ke sini, saya copy paste sehingga saya katakan, saya berikan perintah untuk membuat tulisan dari bab 1 terlebih dahulu. Lalu nanti kita lanjutkan lagi dengan bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Nah, ini artinya kita memecahkan tugas per tugas. Selain kita copy paste, kita juga bisa menggunakan yang disebut dengan reply feature. Tinggal kita blok saja bagian yang mau kita pilih untuk elaborasi lebih lanjut. Kita klik kanan, di sini ada tanda seperti tanda kutip dua, itu tinggal kita pencet reply. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah chunking. Chunking ini adalah kebalikan dari list to most prompting, di mana kita misalkan punya atau berhadapan dengan teks yang sifatnya sangat panjang. Kalau ChatGPT 3.5 itu hanya bisa menerima 5.200 kata, sementara pada model yang lebih tinggi ChatGPT 4 itu bisa 20.000 kataan, 20.000 kata. Nah, maka chunking ini kita sederhanakan sebagai kita ingin memotong artikel tersebut, tulisan yang panjang tersebut. Misalnya, ini makanya saya memiliki teks yang jumlahnya 9.000 kata. Tentu kalau pakai ChatGPT 3.5 ini tidak bisa diakomodir. Nah, maka saya akan membagi dua. Tapi ingat, untuk membagi dua teks, perhatikan akhir kalimat. Jangan sampai itu benar-benar memotong di tengah kalimat ya, rekan-rekan. Kalau bisa memang harus dipotong di bagian bab yang terakhirnya. Misalkan ada 9.000 kata, ada 4 bab. 2 bab itu 4.500 kata, 2 bab lagi 4.500 sisanya. Nah, itu kita potong seperti itu ya. Dan juga jangan lupa saat kita ingin melakukan peringkasan, kita memberikan yang saya tandai dengan warna kuning. Untuk melakukan peringkasan, kita setelah memberikan teks kedua baru diringkas, sehingga si ChatGPT tidak tidak memberikan feedback itu berbagian, tapi secara keseluruhan. Ini berlaku bagi rekan-rekan memiliki teks yang lebih panjang, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan seterusnya.
Selanjutnya juga ini mungkin sangat relevan bagi kita yang di dalam dunia programming ya. Saat kita membuat suatu dummy data, kita itu biasanya kesulitan ataupun harus buat data-datanya sendiri gitu ya, ngetik sendiri, itu sendiri. Nah, itu tentunya memakan waktu. That's why not kita tidak menggunakan ChatGPT, di mana kita bisa membuat dummy data. Nah, kalau di model 3.5 itu bisa sampai dengan 100 data kalau saya coba. Kalau di versi ChatGPT 4 itu bisa bahkan sampai ribuan data. Karena ChatGPT 4 itu memiliki Python yang embedded sehingga bisa menghasilkan generate dummy data yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Selanjutnya custom information. Seberapa sering kita melihat ada ketidakadaan knowledge yang ada di ChatGPT. Pasti kita sangat sering juga ya. Apalagi memang kalau knowledge tersebut atau informasi tersebut tidak di dalam popularitas yang tinggi. Nah, contohnya begini. Anggaplah saya memiliki suatu toko, gitu ya, toko olahraga, baju olahraga. Tentunya baju olahraga ini tidak ada di ChatGPT karena saya baru memulai toko. Nah, bagaimana kita bisa memfeeding informasi ke ChatGPT adalah dengan memberikan custom information tersebut. Misalkan saya contohnya di sini ya, informasi mengenai Maxstone Sport itu toko saya misalkan adalah bla 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 bla, menjual ini, target marketnya sekian, range umur yang 15 sampai 40 tahun, tersebar di mana saja dan lain-lain. Nah, kita ingin memperkaya informasi ini dengan hal lain. Nah, makanya saya misalkan bertanya tentang BMC ataupun Business Model Canvas. Nah, ini Business Model Canvas adalah hal yang bisa kita gunakan untuk dapat melihat bisnis kita atau memappingkan bisnis kita seperti apa. Nah, dengan custom information ini, hal ini bisa kita lakukan dengan ChatGPT dan tentunya itu dapat dengan mudah kita mendapatkan hal lain seperti BMC ya, contohnya. Oke, yang terakhir yang sangat berguna dalam teknik prompt engineering dengan ChatGPT adalah affirmation dan follow up question. Terkadang saat kita membuat suatu perintah ataupun pertanyaan kepada ChatGPT, ada kalanya kita merasa ragu apakah perintah kita sudah benar dilakukan atau tidak. Nah, makanya kita berikan afirmasi. Afirmasi itu seperti mempertanyakan atau meyakinkan kita dia sudah mengerti, ChatGPT sudah mengerti apa yang menjadi perintah. Makanya saya berikan contoh, apakah kamu sudah mengerti tugasnya? Kalau dia sudah mengerti, oke, kita bisa proceed atau lebih lanjut untuk memberikan ChatGPT untuk memberikan respon. Nah, ada kalanya pula kita dalam memberikan instruksi, perintah ataupun prompting itu sangat kompleks sehingga bahkan kita pun tidak tahu apa yang mau kita inputkan. Nah, untuk membantu hal tersebut, kita bisa memberikan ChatGPT, kita bisa memberikan prompt kepada ChatGPT untuk memberikan follow up question atau pertanyaan follow up. Nah, contohnya di sini saya pengen buat script YouTube, lalu saya tidak yakin skripnya itu akan berjalan seperti apa. Nah, makanya saya bertanya kepada ChatGPT sebelum itu untuk memberikan pertanyaan kepada saya agar konteksnya itu lebih detail. Nah, maka ChatGPT akan memberikan pertanyaan untuk menjelas konteks yang kita punya ya. Contohnya ya kayak menjadi apa saya tertarik, lalu apa yang menjadi dampak. Ini tentunya mempermudah kita dalam mengelaborasi suatu konteks. Apapun untuk tujuan yang efektif dan brainstorming yang lain-lain untuk buat tulisan itu sangat mudah. Oke, selanjutnya kalau tadi banyak kan kita bicara di ChatGPT 3.5, ini ada beberapa itu yang sangat bagus sekali di 4.4. Tapi take note kalau ChatGPT 4 ini subscription fee atau biaya untuk subscribe yaitu sekitar $20 per bulan. Ya, nah ini contohnya dari saya ada beberapa fitur yang sangat luar biasa yaitu multimodal. Yang pertama, multimodal ini artinya kita tidak hanya inputkan teks, tapi inputkan materi ataupun media lain. Contohnya di sini saya menginputkan media gambar. Di sini saya coba bertanya dengan pertanyaan bahwa di dalam gambar ini properti yang sama apa? Karena ChatGPT memberikan jawaban yang benar, yang ini ya, yang sama ya, itu salty, kulit, darah, dalam teks. Nah, ini adalah crackers, ini adalah kentang goreng. Gitu. Nah, multimodal ini berjalan karena memang ada image analysis. Lalu yang kedua adalah dokumen analysis.
Domain analysis tadi kalau kita bicara dengan teknik chunking untuk teks yang sangat panjang, di ChatGPT Core 4 kita bisa menguploadkan dokumen yang kita inginkan. Ini contohnya adalah artikel ataupun jurnal saat saya S2 kemarin itu digitalisasi, lalu saya minta dia meringkas dalam bentuk 2-4 paragraf dari artikel ini, dan kita lihat bahwasannya dia sudah bisa mengerti artikel yang ada di dalam ini. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang disebut dengan Explore GPT. Nah, Explore GPT dapat kita gunakan sebagai plugin saat kita ingin mencari sesuatu, ingin mendapatkan suatu output atau respon yang lebih baik lagi. Kemungkinan kita masih agak kurang bisa prompting ataupun promptingnya itu suka tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa explore GPT. Contohnya seperti saya, waktu saya ingin mencari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di internet, saya menggunakan yang namanya itu Scholar GPT di Explore GPT di pluginnya ini ya. Jadi saya bertanya jurnal-jurnal apa saja yang terindeks Scopus, lalu GPT akan memberikan output. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kayak report training, gitu ya, atau resume suatu jurnal, gitu ya. Ada charting ya, chart dan diagram dan lain-lain. Ini bisa kita gunakan untuk mempermudah tugas-tugas kita. Dan ini free kita gunakan kalau kita sudah subscribe. Lalu yang selanjutnya adalah bandingan ChatGPT ini dengan image modelnya, yaitu DALL-E. Di sini kalau DALL-E itu kelebihannya adalah kita bisa memberikan prompt yang cukup natural language ya, bahasa alami seperti kita. Tidak prompt yang aneh-aneh. Kalau di sini kan saya buat dengan bahasa yang alami aja ya, buat gambar animasi Indonesia juara gitu ya, maka dapat menghasilkan gambar yang animasi yang cukup bagus seperti itu. Ini adalah ada satu use case yang saya gunakan adalah untuk mengkombinasikan beberapa tools AI mulai dari ChatGPT, Journey dan lain-lain untuk dapat membuat video itu. Nah, video ini berdurasi kurang lebih 1 menit lebih ya. Tapi saya membuat ini dalam waktu yang hanya 60 menit, kira-kira 1 jam, dan tanpa keahlian untuk editing, tanpa keahlian untuk animasi gambar dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat videonya di YouTube ya. Kalau saya play di sini agak lama nantinya. Nah, lalu yang menarik juga rekan-rekan adalah bahwasanya kita bisa jual prompt kita. Kalau di sini ini adalah punya saya ya. Ini pribadi punya saya. Penjualannya sih kalau dikatakan masih kurang, kalau secara angka mungkin kurang ya. Kalau bisa dilihat di sini ada penjualan saya mulai dari tahun lalu Juni 2023 sampai dengan sekarang ya, kalau bisa 1 tahun, tapi pencapaian saya baru $47. Tapi lumayan aja sih ya, $47 dalam 1 tahun. Saya juga tidak begitu banyak prompt. Kalau bisa dilihat saya hanya punya sekitar puluhan prompt saja ya. Bahkan yang ada yang di decline juga karena tidak pas dari ketentuan mereka gitu. Jadi mungkin kurang lebih saya punya 20 prompt yang saya dijual dari tahun lalu, menghasilkan side hustle yang cukup lumayan. Apalagi kalau rekan-rekan bisa menjual prompt yang berkualitas itu dengan frekuensi yang sering dan juga dengan kualitas yang mumpuni sehingga dapat dibeli orang lebih banyak lagi. Nah, bahkan kalau saya lihat di dunia prompt engineering yang sudah jual prompt ini ada yang bisa dapat penghasilan lebih dari $100 per bulan. Itu sangat luar biasa untuk seorang yang katakan cuma duduk prompting di depan laptop, menjual promptnya hingga hasilnya dapat menghasilkan hal yang lebih baik ya, earnings. Nah, bagaimana kita bisa menjual prompt di sini? Saya ada sedikit snippet ataupun snippet gambar lah ya. Nah, di sini contohnya saya ingin menjual GPT, tapi ke dalam Codebase kita sudah bisa memilih apa model AI yang kita inginkan, mulai dari GPT, ada DALL-E juga tadi ya. Ada yang gambar graphic journey, stable diffusion. Lalu kita masukkan namanya apa, deskripsinya apa, harganya berapa. Di sini ada yang harganya $2 sampai $3 ya. Bahkan sebenarnya kalau kita sudah lebih nanti itu dibuka opsi harga yang lebih tinggi. Karena saya pernah lihat ada prompt yang dijual dengan harga $9.
Lalu dari modelnya kita bisa memilih engine-nya apa aja. Model dari ChatGPT kan banyak ya, mulai dari ChatGPT 3.5, 4 dan lain-lain. Setelah kita memilih, begitu juga dengan Stable Diffusion. Saat ini Stable Diffusion ada versi 1, 2, XL, 3, dan lain-lain. Yang berikutnya ada versi sampai dengan 6 sekarang. Lalu juga kita setelahnya memasukkan outputnya seperti apa. Nah, ini contohnya ya, prompt saya adalah tadi virtual assistant dalam healthcare industry. Dia akan melakukan apa aja dalam ini, contoh outputnya seperti apa, lalu juga kita berikan instruksi untuk dapat mempermudah pengguna atau pembeli yang menggunakan yang membeli kita dan juga link yang ada untuk di ChatGPT-nya. Oke, mungkin segitu teman-teman dari penjabaran saya mengenai prompt engineering dengan ChatGPT. Mudah-mudahan berguna. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Mas Arnold, luar biasa sekali. Saya sendiri nggak banyak tahunya sekarang. Ternyata saya menggunakan ChatGPT itu belum ada apa-apanya dibanding dari penjelasan tadi dari Mas Arnold tadi. Ada beberapa uh, tips yang sudah saya catat di sini dan teman-teman nanti mungkin bisa langsung dipraktekkan. Ada teknik-teknik yang kita belum pernah tahu sehingga saya ini bisa tahu. Namun yang menarik di sini saya ada beberapa pertanyaan sebelum saya lempar ke teman-teman. Saya pribadi ingin bertanya. Nah, Mas Arnold, kalau saya tuh pernah melihat nih untuk ketika kita prompting itu kan ada sejauh mana sih uh, efeknya ketika kita memberikan role pada sebuah prompting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat itu kita kayak sedikit mengancam gitu ke di promptingnya gitu, kerjakan ini, jika tidak dikerjakan saya bisa kehilangan pekerjaan. Itu apa itu benar-benar efek gitu. Itu sih sebelum. Terima kasih. Nanti Siap sekali, thank you pertanyaannya. Oke, yang pertama role ya, mengenai role ataupun peran. Nah, ini peran ini kita lakukan dengan tujuan tadi untuk memberikan ada dua hal ya. Coba sebentar, saya mungkin highlight lagi. Kelihatan ya. Coba highlight lagi itu yang ini ya. Jadi kalau itu memang kita berikan dua ya. Ya, kita berikan dua. Yang pertama kalau kepada ChatGPT agar jawabannya itu lebih spesifik, atau kalau kepada kita sendiri, user, agar jawaban kita lebih mudah dimengerti. Nah, ini yang saya katakan sih efeknya cukup lumayan kita rasakan. Karena terkadang kalau kita menggunakan direct seperti Budin, ya, apa yang dimaksud dengan UI UX bukan terkadang, most of the time bahkan saat kita melakukan apa yang dimaksud dengan UI UX aja seperti Googling, itu hasilnya akan general. General itu coba kita perhatikan, mungkin kata per kata tidak plek sama ya, antara saya bertanya, Mas bertanya, atau rekan lain yang bertanya. Tapi esensi itu sama-sama generalnya. Tapi kalau kita bertanya dengan role ya, dengan memberikan peran, itu spesifikasinya akan lebih tinggi lagi gitu. Contohnya sini kan saya ingin mengetahui uji heteroskedastisitas dalam statistika. Saya ingin ChatGPT berperan sebagai dosen statistika yang berpengalaman. Mungkin kalau dia diberikan peran sebagai penulis, akan jawabannya lebih beda lagi. Walaupun spesifik ya, spesifik, tapi mungkin tulis yang spesifik itu dalam hal tulisannya seperti seorang penulis. Gitu. Tapi kalau dalam penjabaran gelar profesor statistika, maka pertanyaan kita atau diskusi kita akan lebih dispesifikasi lagi. Nah, kalau tadi kepada pengguna itu untuk kita mengerti hal-hal yang sifatnya kita tidak mengerti dengan baik ya. Di heteroskedastisitas mungkin beberapa rekan-rekan juga baru dengar, apalagi mekanika kuantum gitu, untuk mendapatkan pengertian yang simple mengenai konsep-konsep yang susah tadi, tentu kita butuh ChatGPT untuk dapat memberikan
jawaban ataupun respon seperti saya, seperti kita pengguna itu adalah seorang anak untuk mempermudah kalian. Itu yang pertama yang masuk ke penting, jadi signifikan atau enggak. Bagi saya pribadi yang sudah mencoba beberapa kali itu sangat signifikan dan juga sangat sering kita pakai prompting ini. Dimanapun kita saat prompting saya sarankan langkah pertama adalah seperti itu. Ini seperti default prompt yang saya gunakan saat saya berinteraksi dengan pengguna. Lalu yang kedua itu pertanyaannya mengenai ancaman lah ya. Ya. Siap. Jadi begini, ChatGPT itu juga bekerja seperti manusia. Gini, penalarannya itu hampir seperti manusia juga, karena dia memiliki algoritma yang neural networks lah ya, kita katakan simpelnya. Dia mengerti bahasa natural manusia, dia terkadang juga seperti memiliki empati gitu ya. Jadi kalau saya bilang misalkan aduh saya ChatGPT lagi sedih gitu, misalkan cuma buat playing aja gitu ya, maka ChatGPT akan memberikan otomatis memberikan entah itu teks yang lucu, entah itu dia kalau sekarang dia bahkan modelnya sudah bisa bersuara gitu ya, suara-suara yang lucu. Nah itu artinya secara intens ya, ataupun secara maksud dan tujuan, ChatGPT sudah memiliki intention tersebut. Nah itu yang dimiliki oleh chatbot sekarang. Dia hampir memiliki yang kita katakan seperti empati, tapi sebenarnya bukan. Cara kerjanya adalah algoritma probabilistik yang di dalam neural network tersebut. Nah, apakah kalau kita mengancam itu dapat mempengaruhi jawaban ChatGPT? Karena dia memiliki ketangkasan ataupun kecerdasan hampir seperti manusia dalam hal natural language, itu bisa dilakukan, Mas. Tapi apakah efektif? Itu belum tentu bisa dijawab, karena memang kalau keterpaksaan itu kita sebagai manusia itu bisa jadi halnya itu buruk ataupun lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalaupun kita memberikan ancaman dengan maksud dan tujuan untuk urgensi, itu ChatGPT ini tidak bisa mengerti. Yang pasti apapun yang menjadi natural language kita untuk saat ini bisa kita trying di ChatGPT seperti itu ya. Nah, saya katakan kalau teknik-teknik prompt engineering yang saya berikan ini adalah sebagai suatu standar proses ataupun standar dari prompting. Kita tidak tangkap masalah ChatGPT memberikan itu diberikan kebebasan. Kan kita punya standar prompting yang harus kita gunakan. Itu aja sih sebenarnya. Tambahkan itu sih sebenarnya untuk penjelasan tentang kolaborasi yang kita katakan ya. Kalau yang Mas katakan itu sebenarnya itu masih masuk ke dalam konteks manipulation. Konteks manipulation itu ada di mana? Konteks manipulation itu ada di bagian ini sebenarnya. Ada information, ada data, itu masuk ke dalam Custom information ya, Bro? konteks manipulation. Kita juga sebenarnya ada lagi yang lain, itu dinamakan dengan generative knowledge. Jadi itu untuk guru sih ya, paling banyak digunakan untuk guru. Jadi misalkan kita punya set of knowledge, kita tahu ya knowledge ataupun ilmu pengetahuan itu sifatnya ada yang praktis, yang tertulis, bukan praktis, eksplisit atau tertulis, ada juga yang pasif. Pasif itu dari pengalaman orang, dari keahlian atau keterampilan spesifik seseorang yang kita mau coba akuisisi. Nah, itu yang dipakai oleh guru, generative knowledge ini untuk mengkombinasikan hal itu. Misalkan guru itu ahli matematika, dia masukin teorema matematika ditambah dengan pengalaman dia mengajar dalam suatu prompt, maka akan menjadi yang disebut dengan generative knowledge. Ya, sebenarnya nggak saya tuliskan, tapi sharing aja. Sebenarnya dalam konteks manipulation kita bisa sampai seperti itu. Seperti itu ya untuk jawaban kedua. Cukup Mas Arno, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan, saya persilahkan. Silakan Kak Sem. Halo Mas Arno, nah, jadi aku sebenarnya penggunaan prompt engineer itu biasanya di software engineer ya. Nah, kadang aku punya pesimisme kalau aku punya prompt engineer di Indonesia gitu. Karena biasanya kalau itu satu software engineer
at least kan biasanya coding itu bahasa Inggris ya gitu. Jadi aku rasa kayaknya kalau untuk prompt ke ChatGPT misalnya, itu tuh kayaknya harus bahasa Inggris dengan mungkin beberapa teknik yang masih sederhana gitu. Mungkin dari Mas Arno kira-kira. Mas Arno sendiri udah punya gambar nggak comparison kalau misalnya prompt bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tuh efektifnya itu gimana tuh? Apakah Indonesia itu udah cukup atau kayaknya harus pakai bahasa Inggris deh biar lebih masuk gitu. Itu sih. Oke, Bang Samuel. Jadi, pertanyaannya, jadi kalau di model bahasa, tentunya bahasa Inggris itu preferable. Di mana-mana pasti seperti itu, karena memang bahasa Indonesia kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa common di seluruh dunia lah kita bilangnya, bahasa umum di seluruh dunia, sehingga pemahaman suatu model LLM ataupun AI itu pasti lebih bagus dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi memang ada model seperti ChatGPT yang kita gunakan secara luas itu tidak cukup baik dengan bahasa Indonesia. Kita mungkin pakai bahasa Indonesia kayak tadi aja yang Jabar ya Mas. Coba prompting Jabar itu menghasilkan tulisan Indonesia Raya yang sangat Indonesia Juara yang sangat bagus. Beberapa model seperti GPT itu, tapi model lain seperti mungkin Gemini yang dipunyai oleh Google itu tidak seperti dalam menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi dengan custom model yang kita temukan mungkin di repository-nya Hugging Face ya. Kalau teman-teman software engineer naruh codingannya itu di GitHub. Nah, kalau di AI itu naruh repository itu biasanya yang namanya Hugging Face. Nah, coba kalau dilihat di Hugging Face, custom model ada beberapa sih orang Indonesia mendevelop ya, contohnya yang dengan Cendol ataupun IndoGPT itu menggunakan bahasa Indonesia sudah cukup baik, tapi tidak sebaik ChatGPT sebenarnya. Lalu juga kalau di backend gitu ya, nah, kita kan bicara tadi adalah saya contohkan ini adalah prompt engineering di sisi kita sebagai end user saat kita menggunakan ChatGPT-nya. Tapi kita tidak boleh lupa kita juga ada prompt engineering yang khusus untuk GPT, yaitu foundation model, base modelnya ataupun model yang masih belum define tune lah kita bilang, masih berdasarkan parameter yang ada di oleh GPT. Nah, oleh GPT kadang kita seperti kami ya bisnis di Telkom Indonesia saat kita bikin chatbot untuk produk kami itu harus kita translate dulu ke bahasa Indonesia promptnya. Jadi base promptnya itu pakai bahasa Inggris, lalu kita translate ke bahasa Indonesia, nanti hasil dari prompting tadi kita translate lagi ke bahasa Inggris. Sehingga itu ada beberapa proses yang dilakukan dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apakah perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa lebih baik? Yang mana bisa jadi menggunakan bahasa Inggris. Tapi setelah kita mendapatkan output selanjutnya, kita translate ke bahasa Indonesia lagi, itu boleh banget. Dan juga ada teknik baru di dalam prompt engineering, sebenarnya nggak baru banget, baru ditemukan akhir tahun lalu, yang dinamakan tree of thought. Kalau tadi ada chatbot ya, rangka berpikir yang contoh-contohnya rangka berpikir, kalau tree of thought itu lebih advance lagi. Mungkin saya nggak tulis yang saya nggak input sini karena itu sangat-sangat teknikal ya. Intinya tree of thought ini dapat berjalan dengan menggunakan bahasa Inggris saja sejauh ini. Menggunakan bahasa Indonesia dia penalarannya masih salah. Mungkin itu Bang Samuel. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Arnold, silakan. Kayaknya nih banyak wajah-wajah penasaran. Ada Kak Ahmad Yani sama Kak Muhammad Siddiq. Kak Ahmad Yani dulu boleh. Oke, halo Kak Arnold, terima kasih Kak Gali. Izin bertanya, Kak Arnold. Tadi kan kalau ChatGPT 3 sama ChatGPT 4 itu limit karakternya berbeda ya.
Nah, apakah dari segi pengetahuan juga lebih update yang versi 4? Soalnya saya pernah ngerjain project gitu ya, pakai versi pemrograman yang terbaru. Nah, ternyata ChatGPT 3 itu belum update ke sana. Nah, apakah yang versi 4 itu dari segi knowledge juga lebih update gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Yani. Ya, jawaban singkatnya beda dari segi knowledge. Jadi kalau di ChatGPT, mungkin kalau yang 3 sudah habis dari udah tidak di publik lagi ya ChatGPT 3.5 dengan ChatGPT 4. Tapi dengan bertambahnya versi, sudah pasti knowledge-nya itu lebih tinggi lagi, lebih ditingkatkan lagi. Dalam arti knowledge ini kita kalau dalam bahasa AI kita bilang dengan parameter. Ya, kalau ChatGPT 3.5 sementara kalau di ChatGPT 4 itu lebih tidak di-announce itu berapa miliar parameter kan. Atau 2000 oh sorry 2000 Piala Dunia ya 2022 itu kan Argentina itu ChatGPT 3.5 tidak tahu dia karena hal itu belum terjadi. Tapi kalau kita bertanya kepada ChatGPT dia sudah mengetahui kalau dia ada ChatGPT 4 itu juga bisa mengakses ke internet. Jadi seperti Gemini yang dimiliki oleh Google, dia bisa akses ke internet. Ini sering masalah kita kadang source-nya itu tidak tahu kita dari mana. Nah, kita pengen sih suatu WhatsApp pengen tulisan ya kita tahu source-nya dari mana nih. Nah, karena kita menggunakan ChatGPT karena dia sudah bisa akses ke internet, maka dia tidak bisa kita pertanggungjawabkan source-nya itu dari mana. Otomatis saat source itu diambil dari internet, maka datanya itu akan lebih akurat. Ya, mungkin penjelasannya ya. Terima kasih. Ya, makasih Kak Arnold. Oke, thank you. Cukup jelas ya, Kak Ahmad. Berikutnya mungkin tadi saya lihat Kak Muhammad Sidik. Silakan, Kak Muhammad Sidik. Jadi sama tadi kayak Mas Ahmad tadi sebelumnya perbedaan dari GPT 4 dan 3,5 tuh apa gitu tadi. Oh. Berarti sudah terjawab ya pertanyaannya. Barangkali teman-teman yang lain? Kak Dava kayaknya penuh dengan tanda tanya. Kak Dava Alif. Silakan atau Hilmi, ada yang mau ditanyain, Mi? Sih Mas. Gimana? 3.4 itu. Putus-putus, Mi. Putus-putus ya? Nggak ada suaranya, Mi. Sorry, Mi. Oke. Ini Kak Yahya nih. Silakan Kak Yahya. Silakan. Baik Kak Galih, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Kak Arnold, saya izin bertanya. Saat ini kan ada berbagai macam AI yang dikembangkan untuk prompting seperti ChatGPT, kemudian yang saya ketahui ada ChatGPT, ada Gemini, terus ada Bing, serta ada saya lupa, ada namanya Cloud. Nah, kemudian untuk setiap AI ini apakah cara promptingnya sama atau apakah berbeda gitu Kak untuk setiap promptingnya? Ya, sekian, terima kasih. Oke, Kak Yadian, Mbak Setio, makasih banyak ya. Ini bagus banget sih, karena memang kita pengen tahu ini engineering ada standarnya atau tidak terhadap model bahasa yang lain. Ini kalau bahasa sederhana, ya, ini memang sudah standar untuk prompting untuk LLM, Large Language Model. Perlu diketahui juga bahwa prompt engineering ini awalnya adalah teknik yang digunakan oleh para researcher ataupun yang ngetes LLM ini.
Oke, jadi misalkan dulu tim AI di saat menggunakan ChatGPT, sebelum ChatGPT jadi ataupun model GPT jadi, mereka punya model bahasa yang disebut dengan, mungkin pernah tahu ya, ada DaVinci dan lain-lain gitu ya. DaVinci itu model bahasa yang masih cukup primitif saat itu kan, kalau mereka bilang sih primitif, karena memang OpenAI sudah sangat bagus sekarang gitu. Nah, model-model seperti itu, Babbage juga ya, Babbage itu juga model mereka. Nah, itu mereka menggunakan teknik-teknik tadi yang saya kemukakan, mulai dari prompting, short prompting dan lain-lain. Nah, teknik-teknik tersebut mereka gunakan untuk bahasa-bahasa yang tadi lebih sederhana, ya. Sehingga nanti saat mengembangkan versi yang lebih lanjut, kemungkinan memang ada teknik yang tidak terpakai lagi jadinya. Contohnya begini. Kalau di ChatGPT versi 4, kita tidak perlu lagi sebenarnya menggunakan yang dinamakan short prompting tadi, yang memberikan contoh banyak-banyak tadi, karena penalarannya ChatGPT versi 4 itu sudah lebih kompleks, sudah lebih banyak parameter dibanding dengan ChatGPT 3.5. Lalu ada juga COT, chain of prompting. Itu yang tadi saya berikan itu hanya berguna mungkin di ChatGPT 3.5. Sementara di ChatGPT 4 itu tidak lebih disempurnakan lagi, sehingga kita tanpa menggunakan contoh penalaran ataupun pakai magic word selecting step by step, itu sudah bisa menjawab dengan penalaran yang cukup baik untuk responnya. Nah, begitu juga dengan dengan LLM yang jenisnya lain. Karena sebenarnya algoritma di dalam suatu LLM itu sebenarnya sama. Ada yang disebutkan RAG, Retrieval Augmented Generation, ada juga tekniknya ini pakai RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, dan lain-lain. Itu sebenarnya katakanlah metode atau algoritma yang sama, tapi memang modelnya berbeda-beda. Seperti itu. Kemungkinan di Gemini saat kita menggunakan short prompting itu sudah nggak usah lagi tadi, tapi kemungkinan kalau kita menggunakan Claude tadi itu short prompting masih harus kita pakai. Itu ada perbedaan. Tapi sebagai standar prompting yang dilakukan oleh riset awal-awal sudah saya jelaskan itu. Terima kasih. Oke, gimana? Kayaknya aman? Izin bertanya lagi boleh Kak Gali? Mungkin Boleh, pertanyaan. Oke. Ya, izin lagi ke Arnold, izin bertanya lagi. Kan mungkin model ChatGPT model LLM kan berbeda-beda. Yang saya ketahui itu ada model yang khusus untuk jurnal seperti Perplexity, kemudian ada yang khusus coding seperti black box seperti itu. Nah, menurut Kak Gali sendiri, untuk keperluannya sendiri, apakah kita lebih baik pakai yang khusus gitu, yang seperti black box khusus programming, atau yang lebih general gitu Kak, seperti Gemini atau ChatGPT? Terima kasih. Silakan Kak Arnold. Ya. Saya tidak berkepentingan untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Kak Arnold. Jadi gini, memang ke dalam pengembangan model LLM memang yang menjadi seru di dunia ini ya, bahwasannya kita kesempatan untuk mengenhance suatu base model. Jadi base model saya katakan adalah foundation model itu adalah GPT ya. GPT kalau di Gemini itu kalau nggak salah itu BERT ya, namanya Google BERT itu foundation model. Bagaimana kita bisa mengembangkan foundation model ini? Startup lah kita katakan, mereka ada yang buat jurnal, ada yang khusus buat novel, ada yang buat programming gitu. Ini sebenarnya adalah kesempatan mereka untuk berbisnis lah. Nah, tapi apakah dengan model-model tadi kita nih jadi bingung kan pakai yang ABCD atau segala macam? Kalau gini, aku kasih overview kalau untuk general task ataupun general tugas-tugas yang sifatnya general, itu kita menggunakan ChatGPT itu juga cukup luar biasa kapabilitasnya, maupun walaupun itu ChatGPT 3.5 dan berbagai teknik prompting yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau memang ternyata ditemui 1-2 kali kok kayaknya pas coding ini error dulu ya, kok hasilnya kurang memuaskan ya, kok kadang algoritmanya tidak efisien penggunaan algoritma gitu kan ada kompleksitas algoritma ya kalau programmer ya. Itu mungkin kalau ada pertimbangan spesifik tertentu, why not kita cek memang model lain yang memang khusus buat itu. Siapa tahu itu memang memberikan kita output yang akan lebih spesifik lagi. Karena kan sebenarnya mereka sudah memfine tune model dari
base model yang ada. Jadi itu sih Mas, jawaban singkatnya untuk general task kita menggunakan ChatGPT sudah oke, tapi kalau ada tugas yang spesifik dan kita tahu ada tools AI atau LLM yang mudah untuk tugas itu, why not kita coba. Aman ya, Mas Yahya? Aman, Kak Galih. Terima kasih Oke. banyak jawabannya, Kak Arnold. Saya beri satu kesempatan lagi buat teman-teman untuk bertanya sebelum kita akhiri sesi kali ini. Silakan. Kalau tidak ada, saya yang mau nanya. Mumpung masih ada Mas Arnold. Izinkan saya bertanya karena tidak ada yang bertanya. Saya ingin bertanya karena menurut Kak Arnold di sini di Indonesia sendiri, role prompt engineer itu gimana nih masa depannya? Dan apakah skill untuk prompt engineering ini wajib kita miliki di era sekarang? Nah, seperti aja pertanyaan kedua. Itu Mas Arnold. Silakan. Ya, oke. Ya, jadi prompt engineering ini sebenarnya memang hal yang sangat baru ya di Indonesia. Bahkan mungkin saya bisa katakan bahwa saya adalah salah satu pionir dalam prompt engineering. Khususnya sebenarnya gini, prompt engineering itu saya melihat ada dua kiblat sih. Ada dua pembagian lah kita bilang. Satu yang di sisi sebagai kita end user, kedua adalah di sisi back end. Back end dalam arti developing fine tune model tadi. Kita coba bicara dulu tentang yang end user. Nah, yang namanya end user adalah kita menggunakan tools yang sudah ada tanpa kita mengetahui di belakang itu akan seperti apa gitu. Jadi kita sudah tahu teknik-teknik standar optik ABCD, EFG sampai Z mungkin. Lalu opportunity yang didapat oleh end user itu buat apa? Pertama untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua juga untuk mencari hasil. Seperti saya kan tadi menjual elektronik. Perkembangannya seperti apa untuk end user? Tentunya ini sangat baik ya, apalagi kita sebagai karyawan kah mungkin juga pelajar gitu ya, kita dapat meningkatkan skill kita belajar dengan kita bayangin kita punya kayak kalau di film Iron Man itu Jarvis ya, kita punya virtual assistant yang cukup powerful buat ngajarin kita ABCD EFG dengan cuman ketik aja bisa ngajarin kita. Terus kalau di sisi karyawan contohnya seperti saya tentu saat saya levelnya itu officer, waktu itu saya harus membuat data-data yang cukup ini ya, dengan Excel kadang saya nggak tahu tuh rumus Excelnya apa gitu misalnya. Nah, kita kan bisa menggunakan prompt engineering ini untuk kita menggunakan ChatGPT dengan teknik prompt engineering untuk dapat memberikan rumus yang sesuai dengan Excel tadi. Nah, ini makanya potensinya tadi untuk produktivitas dan juga untuk dapat meningkatkan hasilnya pekerjaan kita gitu. Nah, kalau di sisi back end itu prompt engineering di mana digunakan untuk dapat mendevelop fine tune model. Contohnya kalau di Hugging Face yang kita bisa lihat itu kan ada Cendol, ada IndoGPT. Nah, itu para prompt engineer-nya itu lebih tekniknya itu lebih gila lagi, lebih muslimat lagi dari yang saya tadi katakan. Ada yang aneh-aneh lah di situ. Ada seperti bukan semi sih, udah fully teknikal. Nah, mungkin kalau di sini pun saya tidak memiliki kapabilitas yang cukup besar untuk prompt engineering di sisi back-end. Karena saya sampaikan tadi, bahwasanya prompt engineering itu modelnya itu sangat bagus dengan menggunakan bahasa Inggris, sementara bahasa Indonesia tidak. Itulah yang menjadi challenge saat ini untuk para prompt engineer yang di sisi back-end. Tapi kalau potensinya akan sangat tinggi dengan bertambahnya use case ataupun penggunaan fine tune model dari base modelnya LLM atau juga gambar ya. Gambar kan tahu ya ada base model stable diffusion. Nah, itu kemungkinan akan banyak job ataupun akan banyak kebutuhan seorang prompt engineer. Kita bisa lihat tadi contohnya saya kan juga punya gambar-gambar yang wajahnya pakai wajah saya ya. Nah, itu bisa jadi kan jadi opportunity bagi kita semua untuk yang mana tahu ada job buat desain, walaupun kita nggak ngerti desain tapi kita pengen desain ABCD, muka seseorang, kita train di lokal komputer kita.
Ya, ternyata itu dapat masukan hal yang lebih baik. Itulah sebenarnya prompt engineering ini adalah suatu hal yang baru, tapi saya harap sih, saya nggak tahu prediksinya di Indonesia. Kalau di luar sana sih udah sangat berkembang ya Mas. Kita competing dengan orang-orang di luar itu sangat luar biasa. Tapi kalau di level Indonesia, saya tidak bisa memprediksi, tapi saya malah berharap supaya kita lebih banyak lagi dapat take advantage ataupun bisa menggunakan AI ini, model AI apapun itu dengan penggunaan yang lebih baik lagi. Kita suatu lagi untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna. Mungkin itu bisa. Oke, cukup jelas teman-teman. Buat saya pribadi cukup jelas, tapi kita sebagai pembelajar ya di sini, teman-teman juga sebagai pembelajar pasti akan merasa kurang terus nih soal ilmu yang tadi di-share oleh Mas Arnold. Boleh nanti Mas Arnold coba di-share lagi aja mengenai bukunya. Mungkin itu bisa jadi teman-teman buat jadi bahan belajar juga, nanti bisa di-share lagi tadi link untuk bukunya. Ya, boleh. Kemudian teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara sambil menunggu Mas Arnold share untuk link bukunya. Saya juga mau menginformasikan bahwa di bulan ini SMKDEP akan membuka sebuah kelas untuk teknik penguasaan prompt engineering khusus untuk software engineer. Jadi nanti dinantikan saja. Lalu buat teman-teman yang butuh informasi mengarah ke sana, ini saya coba kopikan. Sorry. Itu ada link grupnya di mana kita mau lagi menghimpun teman-teman sesama member komunitas untuk yang tertarik dengan prompt engineering ini. Kita SMKDEP nanti bakal bikin kelas untuk mempelajari itu semua. Silakan Mas Arnold ditampilkan yang tadi bukunya. Soalnya saya masih penasaran. Penasaran, teman-teman di sini juga kayaknya masih penasaran. Nah, sambil menunggu kita dokumentasikan acara ini sebentar yuk, buat yang bisa untuk show face-nya, dinyalakan kameranya. Kita berfoto dulu sebentar. Nah, ini nih. Ini bukunya Mas Arnold. Ini bentuknya e-book ya Mas Arnold ya. Ini teman-teman bisa untuk yang Ya, tertarik. ya betul ibu. Ya bentuknya ibu, Mas, tapi memang mohon maaf ya, saya belum bisa masukin ke publisher, ini belum tembus lah di publisher lah. Tapi rencana memang akan mau masuk ke publisher. Sementara dia masuknya di ebook dan aksesnya itu harus di ebooknya di online. Nah, saya tidak memberikan kopian, jadi harus Ya di sana juga itu ya, Mas Arnold ada prompt untuk software development-nya. Karena kebetulan teman-teman di sini itu dari bidang IT kebanyakan, jadi akan sangat berguna sekali buku ini. Oke teman-teman, sambil di open yuk ininya, kameranya, kita berfoto sebentar untuk mendokumentasikan acara ini. Udah ya, dicatat ya teman-teman ininya, linknya. Kita berfoto dulu, bisa dibantu untuk itu foto. Oke, sudah semua sudah memperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya. Slide-nya minta turun di close dulu, Mas Arnold. Oke. Dalam hitungan ketiga bergaya bebas ya. Oke. 1, 2, 3. Ini gaya andalan bapak-bapak guys, sorry. Karena saya udah bapak-bapak. Aman?
Fotografer aman? Lagi 1, 2, 3. Oke, dengan berakhirnya tangkapan layar tadi, eh, saya izin untuk menutup acara ini. Terima kasih untuk Mas Arnold sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman di sini juga terima kasih udah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Sampai jumpa di Jumat depan. Ada lagi acara serupa yang tentunya akan lebih menarik lagi. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.